بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والبلوغ والرسوخ وثبت النصوح والصلاح الجسد والرفع إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى مؤلف الكتاب الشيخ الجليل محمد حسب الله، ثم إلى شيخنا محمد نوي البنداني وأصولهم وفورهم من الله يتغشاه برحمة ومغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita masuk kepada kitab kita, pelajaran kita, di mana ini kitab bernama Kitab Riyadul Badi'ah. Ya, bagi yang belum punya kitabnya, insyaallah nanti panitia pengurus beliin nanti insyaallah. Nama kitabnya apa? Riyadul Badi'ah. Murah kitabnya, insyaallah nggak sampai jual handphone kan. Ini kitab Masya Allah dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Hasbullah, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi kitab ini berbicara tentang 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi kalau kita baca kitab ini, insya Allah
tiga-tiganya kita hatamkan. Ya, apa yang terkait dengan fikihnya, apa yang terkait dengan akidahnya, dan apa yang terkait dengan tasawuf. Karena yang dituntut oleh Allah diantaranya adalah apa yang terkait dengan masalah akidah, apa yang terkait dengan masalah hati. Ya, mungkin kalau yang zahir kita udah ngerjain semua, sholat kita kerjain, puasa kita kerjain, zakat kita kerjain, tapi yang terkait dengan hati ini yang paling penting. Karena yang namanya rumah itu bisa bangun tinggi, besar, itu sebab yang nggak nampak. Ya. Yang kerjanya mungkin borongan, pemborong, tukang nih pasti tahu. Yang namanya rumah tinggi, bisa besar, bisa berlantai-lantai itu karena sesuatu yang nggak kelihatan. Apa namanya? Ceker ayam. Kalau seandainya kita bikin gedung 50 lantai, ceker ayamnya nggak kuat, kira-kira rubuh gak tuh? Rubuh. Jadi dari bangunan yang indah, bangunan yang besar, itu ada satu hal yang nggak nampak, yaitu ceker ayam. Kalau orang lihat rumah bagus, yang dipuji rumahnya apa ceker ayamnya? Rumahnya. Padahal rumah bisa gede karena ceker ayam. Seandainya rumah gede, hotel gede, ceker ayamnya kecil, ambruk gak? Sama, manusia begitu juga. Setiap apa yang nampak di mata kita, apa yang terlihat di mata kita, itu pasti bersumber dari yang gak kelihatan, yaitu hati. Gitu. Orang bisa sombong, orang bisa belagu, orang bisa pamer karena hati. Orang bisa ngerendahin orang, orang bisa menghina orang, orang bisa menggibah orang karena apa? Karena hati. Orang bisa ke masjid, orang bisa sholat, orang bisa puasa karena apa? Karena hati. Makanya perkara hati kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. In sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau baik tuh daging, baik semua segala kerjaannya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk semua kerjaannya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Tuh. Ya, jadi kaidahnya sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir itu bersumber dari yang nggak nampak, dari yang nggak zahir. Tuh. Makanya kita jangan remehkan nih pondasi. Ya. Orang bisa sholat, bisa ke masjid, itu karena yang batin loh. Kita ini susah ngelangkahin kaki ke musola kalau bukan karena hati, betul? Coba kalau hati udah gedeg, kami musola. Jangankan ngelangkah ke musola, ngelihat aja udah enak. Ya. Kalau kita nih sama bini kita gitu, walaupun bini kita mohon maaf udah nggak secakep zaman dulu, udah nggak semulus, masih muda, udah ada keriput-keriputnya, tapi karena hati, karena cinta, demen aja gak? Demen aja. Tuh ya. Karena sesuatu yang indah itu pasti bermula dari sini. Ya. Nah itulah makanya kenapa pembahasan akidah, pembahasan tauhid adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Karena ilmu tauhidlah yang menguatkan segala ilmu. Ya. Bisa diingat kalimatnya, ilmu tauhid yang bisa menguatkan segala ilmu. Orang belajar fikih nggak pakai tauhid, lemah fikihnya. Ada orang tahu ilmu fikih, tahu rukun sholat, tahu sunnah sholat, kagak sholat. Kenapa gua nggak sholat? Karena tauhidnya lemah. Kalau orang tauhidnya kuat, dia tahu bahwa nanti ada yang namanya yaumul hisab, ada yaumul ba'ats, ya, ada yaumul kiamah. Orang pasti salah, kenapa? Karena tahu nanti di hari kiamat ada yang namanya hari pembalasan. Ya. Orang bisa bangun malam, sholat malam, ilmunya tahu. Tapi kalau bukan karena ilmu akidah, karena keyakinan akan pahala dari Allah yang besar, buat orang yang sholat malam pasti sholat malam. Itu. Makanya ilmu akidah bisa menguatkan segala ilmu. Tanpa ilmu akidah, ilmu apapun tidak akan kuat. Ibarat kata rumah kagak ada pondasinya. Dia cuman bisa sampai lantai atuk doang, nggak bisa sampai lantai 100.
Tuh, subhanallah. Nah, maka kita belajar nih kitab, di mana kitab ini bermula dikatakan amma ba'du. Adapun setelah itu. Ya, amma ba'du, bukan amma ba'at, bukan. Ada orang ceramah, ada orang khutbah amma ba'at gitu. Berarti nggak dibaca huruf dalnya. Padahal huruf dalnya punya harokat. Bacaannya yang umum apa yang umum? Yang umum amma ba'du. Gitu. Saat ada teman saya khutbah amma ba'da, bener juga. Ya amma ba'da. Diniatkan kalimat setelahnya. Amma ba'da, hamdalah, ba'da sholah ala nabi dan sebagainya. Tuh. Saat kalau amma ba'di boleh nggak? Boleh aja. Amma ba'dan boleh, amma ba'dun boleh, amma ba'din boleh. Yang nggak boleh apa? Amma ba'at nggak dibaca tuh ya. Berarti ketahuan nih nggak ngerti nahu gitu ya. Tapi kalau yang ngomong amma ba'du. Nah ini namanya faslul khitab ya. Namanya faslul khitab. Siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi sejarahnya amma ba'du itu dari zaman Nabi Daud. Ya. Nah itu amma ba'du pemisah antara muqaddimah dengan isi. Jadi kalau kita ceramah, kalau kita khutbah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Berarti dah muqaddimah kelar tuh. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat serta salam untuk Rasulullah, amma ba'du. Nah itu namanya faslul khitab namanya. Fahadha mukhtasaran fi usuliddin. Ini merupakan kitab ringkasan tentang pokok-pokok agama. Ya. Jadi ini kitab ringkas nih ya. Ini kitab ringkas. Sebenarnya lebih tipis lagi. Ini karena ada syarahnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bulan depan udah ada nih kitabnya insya Allah ya. Riyadul Badi'ah. Ini kitab mukhtasar ringkasan tentang pokok-pokok agama. Satu kenapa buka kitab ini nggak buka kitab yang lain? Kitab lain banyak. Iya, ini kitab penting banget. Karena setahu saya masyarakat sekarang itu kadang belajar bumbu tapi nggak punya nasi. Ibarat kata dia makan nasi tapi nggak pakai nasi, pakainya bumbunya doang. Enak nggak makan nasi pakai bumbu doang? Nggak enak. Intinya kan nasi. Ya. Kalau kita makan nasi cuman sambal doang enak nggak? Ya bukan makan nasi namanya. Sama kita belajar agama, belajar dulu yang pokok-pokoknya, yang penting-pentingnya gitu. Ada orang belajar hikmah. Ilmu apa? Hikmah. Ilmu hikmah itu ada dalam Islam. Ilmu perwiridan. Ya. Kalau bini ngambek mulu di rumah, gimana caranya ada tuh. Dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan kalau ada bini ngambek mulu, marah mulu, pengen kabur mulu dari rumah bawaannya, ambil bajunya sobek. Tulisin tuh, ada ayatnya. Itu ayat kemudian dikubur di dalam tanah. Insya Allah akhlak buruknya hilang. Ya. Tapi ayatnya apa? Wallahu a'lam. Ngaji di rumah nanti insya Allah. Karena saya juga nggak pernah ngamalin ya, nggak perlu itu. Kenapa ya? Alhamdulillah istri kita baik gitu ya. Kan bini bagaimana laki? Betul. Iya, kalau laki baik, bini baik. Ya. Kalau laki jahat, bini lebih jahat. Bukan jahat lagi, lebih jahat. Ya. Nah itu maka kalau kita belajar duluin yang pokok. Yang pokok apa? 3 tadi. Tauhid, fikih, tasawuf. Gitu. Jangan kita belajar perkara-perkara yang nggak wajib buat kita, ini masalah hikmah. Gitu. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, cukup datang ke ahli hikmah, atau nggak kita datang ke orang soleh minta doa mereka, cukup udah. Ya. Kita nggak perlu tuh pelajarin bagaimana cara menjinakkan istri, nggak perlu. Ya. Cukup kita belajar fikih yang benar, tauhid yang benar, tasawuf yang benar, insya Allah bini kita taat. Kenapa? Banyak orang bini yang ngebangkang karena suaminya sering ninggalin sholat. Nggak usah jauh-jauh. Penyakit nomor 1 dalam rumah tangga akibat seringnya suami ninggalin sholat. Ya, kalau nggak percaya lihat aja orang yang cerai, tanya sholatnya gimana, rajin sholatnya, pasti nggak rajin. Itu sudah terbukti 100%. Kalau orang nggak sholat, nih dalam ilmu psikologi, kan sholat itu bisa membuat kata
ketenangan. Orang kalau pikiran tenang gara-gara sholat ngadepin bini yang ngamuk, tenang nggak? Tenang. Pulang sholat dari musola, hati tenang, bini ngomel, biasa aja. Coba kalau pulang narik belum sholat, dari jalanan ribut lagi, tadi di jalanan ribut, sampai rumah bini ngomel. Nah, kebakar gak tuh? Makanya penting sholat. Ya. Orang lagi ada masalah sama bini, panas-panasnya bini, dia ke masjid. Ya, masjidnya Al-Wusta lagi yang ada AC-nya insya Allah. Atau ke masjid-masjid yang lain yang adem, sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, tenang nggak hatinya? Tenang tuh, berkah sholat. Makanya kalau mau rumah tangga langgeng, bukan ke dukun, bukan ke orang pinter, bukan. Cukup kita datang ke Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cukup ngadu ke Allah yang punya hati. Ya Allah, angkat tangan dah. Ya Allah, bini saya batu banget ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Tuh, bini saya keras banget ya Allah, cairkan hatinya ya Allah. Ngadu sama Allah. Ya. Begitupun istri, kalau seandainya ada masalah, kemudian dia sholat, pas basuh muka, adem mukanya. Kenapa yang suka manasin bini apa sih? Setan. Ya. Tanya dah istri kita, yang kalau lagi marah ada yang bisikin nggak? Ya ada tuh. Apa bisikannya? Kabur aja, kabur gitu. Itu ada bisikan setan yang nggak terasa. Dipikir bisikan hati, padahal bisikan setan. Itu bisikan akan kabur kalau dia sholat. Ya, makanya jangan sepelekan sholat 5 waktu. Itu obat kita mengarungi bahtera kehidupan yang sulit. Betapapun masalah sulit, kalau udah sholat jadi mudah. Betapapun masalah mudah, kalau nggak sholat jadi sulit. Ya. Kalau kita sholat masalah sulit jadi mudah. Kalau kita nggak sholat masalah mudah jadi sulit. Itu aja. Nah, jadi tadi ya, belajar masalah pokok. Wa jumlatin min furu'ihi, dan juga kita akan belajar tentang beberapa perkara daripada cabang-cabangnya. Cabang-cabang agama, furu'-furu'nya ya. Ala madhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berdasarkan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi perkara agama itu ada 2. Ada usul, ada furu'. Ada perkara pokok, ada perkara cabang. Ini yang mesti kita bedain. Kalau masalah sholat 5 waktu, saya mau tanya, itu cabang apa pokok? Pokok. Nggak ada orang Islam yang nggak tahu sholat, nggak boleh, dosa hukumnya. Tapi kalau masalah doa kunut, cabang apa pokok? Cabang. Jadi kalau nggak kunut jangan pakai ribut ya. Barusan saya sholat subuh lupa kunut, biasa jadi makmum soalnya. Ada yang protes nggak jamaah? Nggak ada, yang murid saya protes, awas aja. Seandainya di musola Nurul Iman ya, musola Nurul Iman, betul ya, ada imam nggak pakai kunut, jamaah protes nggak? Nggak usah protes. Kalau lupa wajar, namanya lu tinggal sujud sahwi, selesai. Nah kalau masalahnya gini, kalau tiap hari nggak pakai kunut, nah itu masalah ya, karena adabnya seorang imam harus ngikutin kebiasaan orang kampung setempat ya. Jadi jangan sampai nanti ada imam habis assalamualaikum Allahumma lantas pulang, bukan jalan lagi, lantas pulang. Ada yang ngadu di musola sebelah ya kan, kebetulan saya ngajar juga di beberapa tempat di sekitar sini. Ustaz, ada imam di sini habis sholat langsung pulang. Saya bilang jangan jadi imam lagi. Kenapa? Contoh yang nggak bener itu. Dia ngikutin sunnah siapa? Kalau orang jadi imam, sunnahnya habis sholat zikir, baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannatad daras. Tuh, sampai selesai baca Fatihah, baca ayat kursi, baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33, doa dah. Pulang boleh. Ya.
Jangan sampai kejadian tuh ada di kampung kita orang habis sholat selesai langsung pulang, kecuali kebelet pengen boker mungkin. Boleh, nggak apa-apa. Imamnya kan namanya imam kan manusia juga. Ini mungkin sebelum jadi imam dia ngopi dulu kali. Mules pas sholat mules tuh ya. Yang nggak boleh, yang makruh, orang pengen sholat mules jadi imam makruh. Orang pengen sholat lagi mules makruh. Tapi kalau di tengah-tengah sholat nggak masalah tuh. Karena Nabi juga pernah sewaktu-waktu Nabi habis sholat langsung pulang. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kok engkau tadi habis sholat langsung pulang? Biasanya engkau zikir dulu. Apa kata Rasulullah? Tadi ketika selepas salam saya ingat saya belum menyedekahkan harta saya kepada orang yang saya pengen sedekahi. Maka saya nggak mau nunda. Saya pengen bersegera, saya pulang ke rumah, saya sedekah, balik ke masjid lagi itu. Karena memang kalau orang sedekah kudu buru-buru. Kalau ditunda-tunda yang tadinya pengen sedekah 100.000 jadi 50.000. Nunda lagi sejam, jangan dah, gocap kebanyakan. 30 aja juga udah banyak udah. Akhirnya jadi 30. Nunda lagi, biarin ntar ya. Aja goceng dari 100.000 turun sampai gara-gara nunda sedekah. Nih besok nih acara yatim 10 Muharram ya. Udah nyiapin duit belum? Udah, buruan kasih panitia. Ya, nanti gue pengen ngasih 1 juta buat yatim tahun ini 1 juta. Besok ditunda. Dibisikin jangan dah, gope aja. Kan gopenya main buat ngajak istri sama anak ke Setu Babakan gitu. Besok lagi janganlah 300 aja udah banyak 300. Terus begitu. Lame-lame kagak sedek. Udah ente senyum aja, senyum kan sedekah katanya. Begitu. Senyum sama anak yatim deh gitu deh. Begitulah manusia ya. Makanya kembali lagi tadi, ada perkara pokok, ada perkara cabang. Jangan sampai kita salah membedakan. Contoh ziarah, saya mau tanya ziarah. Ziarah pokok apa cabang? Cabang. Artinya ziarah bukan perkara pokok. Kalau ada orang Islam nggak ziarah, nggak apa-apa. Ya. Ada orang kebalikan ziarah mulu. Malam ziarah, jam 2 ke Juruk Purut, jam 3 ke Habib Kuncung, jam 4 Kuitang, jam 5 pulas tidur nggak sholat subuh. Nah ini bahaya ini. Ya. Nauzubillah min zalik. Sama kita sama bini begitu juga. Perkara urusan bini, rumah tangga ada pokok ada cabang. Apa yang pokok? Ngajarin ilmu agama, pokok wajib bagi suami. Ngajarin bagaimana masalah haidnya. Haid berapa hari maksimal? 7 hari, 15 hari. Tuh. Kira-kira bedanya haid sama istihadah apa? Itu ya suami yang wajib ngajarin itu, pokok itu. Apalagi yang pokok buat seorang suami bagi istrinya adalah mengajarkan bagaimana hukum-hukum agama, bagaimana tuh adab-adabnya itu pokok tuh. Apalagi ngasih nafkah, pokok. Apa nafkahnya? 3, pakaian, rumah, ame, makanan. Ya, bini kasih pakaian, berapa kali ngasih pakaian? Itu terserah. Mau sebulan sekali boleh, mau setahun sekali kebangetan. Laki macam apa itu? Udah gitu setahun sekali nyarinya Shopee lagi, yang gratis nyarinya, yang cuma 5.000 baju. Yang sekali pakai sobek tuh. Adapun ngajak bini jalan-jalan itu bukan usul, itu furu, kagak wajib gitu. Ya, cuman ada cumannya. Kalau kita beragama jangan cuman yang wajib-wajib doang, yang sunnah kerjain. Yang wajib ngasih nafkah, ngajak ke Ancol hukumnya sunnah. Jadi bini jangan yang wajib doang dikasih, yang sunnah juga perlu. Laki pun sama. Kalau bini ngelayanin suami, yang wajib di kasur sama di dapur, udah gitu. Ngepel, nyetrika, nyapu nggak wajib, sunnah. Nah bini juga sama, jangan yang wajib doang, yang sunnah kerjain. Laki pulang ke rumah, belum nyampe rumah, tungguin depan pintu rumah. Masuk rumah, siapin air hangat, siapin kopi. Tanyain bang mau mandi pakai air hangat apa air panas? Gitu, lepuh. Air hangat apa air dingin? Gitu. Tanyain lakinya, itu sunnah. Tapi bagus. Nah tadi hidup jangan sekedar ngamalin yang wajib, tapi kudu ngamalin yang sunnah. Hidup jangan sekedar ngamalin yang pokok, juga kerjain yang cabang-cabangnya. Tapi pokoknya dulu yang penting. Gitu. Kita ngaji itu pokok. Gorengan
Sunnah, ada gorengan, nggak ada gorengan tetap ngaji. Tapi kalau ada gorengannya, ada nasi uduknya lebih mantep gitu. Apalagi sama rokoknya sarang sebungkus. Wah, insya Allah jamaah penuh nih. Sampai Al-Wusta nanti ngaji. Ada jamaah di Masjid Sunda Kelapa. Setiap subuh dikasih sarang gocap per orang. Masjid Sunda Kelapa yang kita ngajar. Per orang gocap, subhanallah. Orang kaya nih. Makanya kalau orang Islam kudu ada yang kaya juga ya, biar kayak begini. Itu masjid dari setengah masjid sampai full masjid. Dari full masjid sampai ke lapangan, subhanallah. Kata orang kaya, tekor juga gue nih, gue turunin 30.000. Tapi tetap jamaah masih rame, 30.000 per orang. Diturunin lagi sampai makan-makan doang, sampai sekarang masih rame tuh. Ya. Jadi orang Islam perlu gak Utsman bin Affan? Perlu, mudah-mudahan di Nurul Iman ada Utsman bin Affannya. Jadi tiap ngaji rame insya Allah. Kenapa? Kebuli tuh, rokok sarang sebungkus, berkatnya dah, alhamdulillah. Tapi yang bagi Utsman bin Affan ya. Kalau jamaah ngumpulin jangan, nggak usah. Yang penting ngaji. Ustaz, saya mau ngaji sama antum tapi nggak ada amplopnya. Nggak apa-apa, yang penting ada isinya. Amplop kosong dong buat apa nih gitu. Nggak, canda ya tuh. Wasamaituhu, aku namakan kitab ini namanya Riyadul Badi'ah, artinya taman yang indah. Fi usuliddin wa ba'di furu'is syafi'iyah. Rajian minallah, berharap kepada Allah, yanfa'a bihi talabatul ilm, agar nih kita bermanfaat bagi penuntut ilmu, la siyama al mubtadiin, terutama para pemula tuh ya. Jadi orang kalau bikin ape-ape berharap manfaat. Ya, kita nih kalau bikin apa-apaan Pak, berharap manfaat. Bikin anak, berharap manfaat. Jangan sampai bikin anak agak manfaat, ngerugiin iye. Nauzubillah min. Kita pengen punya anak manfaat. Bagaimana caranya biar punya anak manfaat? Pertama, cari bininya dulu yang benar. Karena anak itu nurun dari bini. Paling gede genetiknya ke bini. Ada kisah seorang laki-laki jelek tapi pintar, cerdas. Ya Allah kasih kelebihan, udah jelek tapi pintar. Ya. Dia pengen perbaiki keturunan, dicarilah bini yang cakep, ya rendah goblok, yang penting apa? Cakep. Berharap nanti ketika dia punya anak, pinternya nurunin bapaknya, cakepnya nurunin ibunya. Subhanallah, ketika nikah ya, gobloknya nurunin ibunya, jeleknya nurun bapaknya. Karena salah dia. Lebih banyak genetik kecerdasan turun dari ibu. Maka kalau cari bini yang pintar, nggak apa-apa mukanya standar. Yang penting otaknya Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya orang tuanya pintar, makanya anaknya pintar. Imam Malik punya orang tua pintar, makanya anaknya pintar. Jadi kalau kita pengen punya anak manfaat, pengen punya anak pintar, nomor wahid cari bini yang benar. Nyari jangan di SCBD, jangan ya. Nyarinya di SCBD, Citayam Fashion Week katanya ya. Nemunya yang begitu-begitu dah ya. Jangan nyarinya di majelis taklim tuh ya. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau mau nyari bini pas malam tahun baru. Itu di pulau nyari perempuan nggak nemu. Pas malam tahun baru Islam keluar semua tuh. Wah, ini siapa nih? Wah, ngajak anak Pak Haji Pulan. Oh iya, boleh juga tuh kayaknya. Itu ada survei tuh, keluarnya malam tahun baru itu ya. Iya itu. Berarti nih perempuan soleha. Kenapa? Nggak keluar kecuali jarang tuh. Saban malam tuh perempuan keluar lah. Kira-kira perempuan apa itu? Kampret kali ini. Keluar mulu malam. Cari perempuan yang jarang keluar, yang di rumah tuh. Kan jarang sekarang, betul gak? Jarang nyari perempuan rumahan. Kalau orang zaman dulu nyari perempuan di rumah. Lewat depan rumahnya dia girang, lihat genteng rumahnya udah girang banget udah. Oh, zaman sekarang gak cukup. Makanya jagain anak perempuan kita ya. Ada di kampung sebelah, anak perempuan, anak perawan sama anak ayam mahal anak ayam. Anak ayam maghrib dicariin, mana anak ayam gua. Anak perawan dilepas aja tuh. Berarti mahalan apa ya? Nah, ayam tuh ya. Nah, jadi kita kalau misalnya tadi punya anak, punya apa-apa, berharap manfaat. Dan cara kita tadi pengen punya sesuatu yang manfaat, mulainya karena Allah. Ya.
mulainya karena Allah. Nikah pengen manfaat lillahi ta'ala niatnya. Ada orang nikah karena cakep. Ini survei ya, saya survei. Nikah karena cakep. Biasanya pas nikah bininya jelek. Saya betul. Pengalaman kayaknya. Ada orang nikah perempuan cakep nih. Oh, cakep nih saat nih perempuannya. Dinikahin karena cakepnya. Pas nikah hamil, pas hamil gemrot. Akhirnya jelek. Nikahnya bukan karena Allah. Gitu. Ada yang nikah karena lakinya orang kaya, lakinya kerjaannya gajinya 10 juta. Pas nikah, di PHK lakinya. Bukan karena Allah. Udah nikah karena apa? Lillahi ta'ala, udah. Manfaatnya dapat insya Allah. Ngaji pun sama, kita ngaji nih datang ke pengajian karena apa? Ada yang karena pengen sarapan, lapar gitu. Kayaknya di Nurul Iman ada kuliah subuh nih ntar. Biasa sih nasi uduk, biasanya pakai ayam, kalau nggak pakai daging empuk, tahu. Pas datang ternyata subhanallah, ya niatnya datang pengen makan ternyata kelewat. Nampaknya lewat doang, kagak mampir gitu ya. Karena niatnya bukan karena Allah. Jadi niatkan segalanya karena Allah, insya Allah manfaat. Ada kitab Pak, namanya kitab Jurumiyah namanya. Itu kitab nahu. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wati. Orang dulu belajar tuh tentang baca kitab kuning. Itu ulama ngarang kitab depan Ka'bah. Ditulis depan Ka'bah sambil ngadep Ka'bah ditulis. Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya sampai selesai. Setelah selesai ngarang dia pergi ke sebuah pinggir laut, dibilang, ya Allah, kalau kitab ini saya tulis ikhlas karena Engkau ya Allah, maka kekalkanlah. Jangan bikin dia basah. Kalau ini kitab saya tulis bukan karena Engkau ya Allah, binasakanlah. Ketika dilempar ke air tuh kitab nggak basah, diangkat nggak basah. Subhanallah. Ya. Itu kitab nggak basah. Saya pernah punya pengalaman soalnya kitab nggak basah ya waktu banjir 2020. Itu kitab-kitab saya Pak kebanjiran, nganyut pada nganyut. Ada satu kitab unik, kebanjiran, kebasahan. Pas saya lagi pengen cuci, saya buka nih, udah basah nih, udah tenggelam. Pas saya buka, subhanallah, dalamnya kering. Itu kitab namanya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Itu kitab punya karomah. Kata ulama, siapa yang nyimpen kitab Ihya di rumahnya, dibaca kek, nggak dibaca kek, maka insya Allah selamat dari kebakaran. Itu kitab Ihya Ulumuddin, tuh karomahnya begitu. Saya pernah unik tuh, orang kitabnya tenggelam, pas kita angkat kering. Nah, logikanya kitab tenggelam basah nggak? Basah. Ini nggak, pas tenggelam kita buka, emang luarnya basah. Pas kita buka dalamnya kering. Tuh. Itulah karomah karena ikhlas. Tuh ya. Makanya segala sesuatu kalau ikhlas akan kekal. Kata ulama ya, fama kana lillah dama wattasal. Apapun yang dibangun karena Allah akan kekal dan bersambung. Wa ma kana li ghairillah in qata'a wan fasal. Apa saja yang dibangun bukan karena Allah akan terputus dan terpisah. Tuh. Nah, inilah beliau berharap kepada Allah agar Allah berikan manfaat bagi para pelajar, khususnya para pemula. Wa ayyuwajjiha ilaihi ragbatar ragibin, dan mudah-mudahan bisa mengarahkan kepadanya keinginan orang-orang yang ingin. Artinya apa? Artinya orang kalau belajar ya, itu kalau punya ragbah, punya keinginan, akan diarahkan sama Allah kepada hal-hal yang baik. Makanya kata ulama yang paling penting nomor satu niat. Nomor satu tuh, mau ngapa-ngapain niat dulu dah. Keinginan, adanya ragbah. Mau nikah, niat, jadi gak? Jadi ada laki-laki gak punya duit, gak punya modal buat nikah. Niat, ya Allah saya pengen nikah. Datang ke rumah perempuannya. Kata ibunya apa? Ya Allah, ente punya apa? Gak punya apa-apaan bu. Yaudah, pokoknya ente pulang, berapa aja bawa kemari, ibu nikahin. Tuh subhanallah, bermula dari apa? Niat, pengen ibadah. Padahal sebelumnya punya pacar dia. Ini kisah nyata ya, punya pacar. Pacarnya yang pertama nyaratin, kalau bisa dulu abangnya bawain 70 juta begitu.
Ketemu perempuan karena dia pengen nikah, dimudahin nggak? Mudahin. Tuh. Asal jangan pakai pilih-pilih gitu. Orang kita kan sekarang pilih-pilih, ya Allah, kalau memang dia bukan jodoh saya, jodohkanlah dengan saya. Kalau dia jodoh orang, ya Allah, batalkan, jodohkan dengan saya. Kalau emang ditakdir orang, ya Allah, takdirkan sama saya gitu. Maksa udah pasrahin aja, lepas ya pakai jodoh kita gitu. Yang penting Allah kasih gitu ya. Cuman juga jangan pasrah banget ya. Misalnya saat pajar, ya Allah saya pasrah mau kawin siapa? Melaki. Jangan. Tetap sama perempuan. Cuman yang mana aja terserah. Saya punya teman nyari jodoh sampai ke ujung genteng. Tahu ujung genteng? Sukabumi jauh gak tuh? Naik motor, ya Allah ya Karim. Jalan jauh naik motor deh. Ini kisah nyata nih. Disamperin karena apa? Hafizoh, hafal Quran. Dia pengennya sesuai dengan keinginannya. Padahal jodoh bukan urusan keinginan, tapi urusan siapa? Allah. Disamperin ke sono, kagak jadi. Nyari jodoh orang, ya orang sono, orang Tangerang kalau nggak salah dah tuh, nggak jadi. Dipasrah ya Allah, udah dah terserah engkau dah ya, saya pasrahkan. Dapat orang 1 RW. Udah nyari jodoh sampai ujung genteng, ternyata jodohnya 1. Tapi subhanallah, jodoh pilihan Allah nggak salah. Bapaknya bos ruko, bos kontrakan, tanahnya banyak. Tuh pilihan siapa tuh? Pilihan Allah. Kalau pilihan kita mah belangsak mulu. Udah kawinnya susah, habis nikah susah, berantem mulu karena bukan pilihan siapa? Allah. Makanya biarin dah, pasrahin aja ya Allah udah. Ya, biarin musola kecil yang penting rame. Daripada musola gede sepi, kan begitu ya? Ini kita kalau ngaji nih di Al-Wusta segini orang, sepi gak? Sepi banget tuh pengajian gitu. Tapi kalau di Nurul Iman pengajian, wah sampai luar-luar gitu. Ya kan bener gak? Sampai luar-luar gak? Mama tuh di luar ada tuh, mama. Itulah beruntungnya kita ame pilihan Allah udah bagaimana aja dah ya Allah. Mau miskin tapi bahagia lebih bagus daripada kaya tapi sengsara tuh ya. Nah, jadi beliau tadi minta tuh yang nomor 1 apa tadi nih? Niat tuh ya. Jadi kalau udah ada niat, insya Allah ada jalannya. Nah inilah sekedar mukaddimah daripada kitab Riyadul Badi'ah. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada bulan depan. Ya emang nggak berasa sih sebulan sekali ya. Zaman sekarang waktu terasa singkat, beneran. Iya. Kita nih tahu-tahu udah ngaji, perasaan baru kemarin ngaji kayaknya. Udah ngaji lagi, besok udah ngaji. Itu tanda hari kiamat. Kenapa Pak? Kalau orang zaman dulu itu banyak kosongnya. Kalau orang sekarang banyak kerjaannya. Apa kerjaan orang sekarang? Itu balasin WA. WA grup SMA, grup SD, WA RT, WA lurah. Bener gak? Kita tiap hari kan balasin WA kan? Berapa grup di HP kita? Ada 10 lebih. Jadi gak berasa waktu. Kenapa? Itu diisi dengan kegiatan. Kalau orang zaman dulu kan duduk bengong nungguin kapan si Johor, lama banget yo. Nungguin dah lama karena kalau orang sekarang nggak ada yang nungguin. Mau jalan ke Ragunan tinggal apa? Tinggal pencet, muncul ojol. Mau makan tinggal apa? Tinggal pencet, muncul GoFood. Gitu. Mau jalan ke luar negeri tinggal pencet, semua sekarang serba instan. Makanya waktu terasa cepet, nggak berasa nih kita. Sebulan sekali nggak berasa. Kalau zaman dulu lama banget ngaji, sebulan sekali lama banget begitu. Nah kalau sekarang nggak cepet ya, insya Allah. Makanya doain agar semua para jamaah sehat afiat, biar walaupun sebulan sekali tapi nggak ada absennya. Daripada seminggu sekali absen mulu, mendingan sebulan sekali nggak ada absennya. Makanya kalau misalnya nanti bulan depan dalam kondisi sakit yang masih mungkin hadir, Allahumma paksain. Mungkin hadir, tapi kalau nggak mungkin hadir, istirahat di rumah. Insya Allah innamal a'malu bin niyati. Dan kalau mungkin nanti kangen pengen ngaji mu Ustadz datang ke rumah aja. Kita buka pengajian setiap malam Rabu, insya Allah pada hadir nih. Jamaah-jamaah sini alhamdulillah pada hadir malam Rabu. Cuman emang agak malam, jam 8 sampai jam 11. Ya, kalau bisa siangnya tidur dulu dah, atau nggak bawa kopi 2 gelas. Insya Allah ngaji nggak ngantuk tuh ya. Ambil ngopi boleh ya. Ambil ngerokok jangan. Ntar habis ngaji baru ngerokok boleh ya. Gitu. Jadi
Kalau misalnya nanti pengen ngaji lagi, insya Allah kita buka pengajian setiap seminggu sekali malam Rabu. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Kita doakan semua para jamaah yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang punya hutang Allah berikan pelunasan, yang sedang pengen nikah, pengen nyari jodoh Allah berikan jodoh yang soleh soleha, yang sudah berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan, yang belum punya cucu Allah berikan keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, yang sedang belajar Allah berikan ilmu yang manfaat, yang sedang nyantren, yang sedang di pesantren Allah berikan Allah berikan istiqomah, Allah berikan ilmu yang manfaat, pulang menjadi alim ulama yang amilin, yang mukhlisin. Kita doakan juga semua para pengurus Mushola Nurul Iman, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, rezeki yang halal, thayyiban mubarak, senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga semua para jamaah yang hadir pulang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين وذرياتنا من أحسن أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا